Sing rampung gembleng wingi pun klik gadah pitakon mboten? Berarti pun paham nggih. Nun sayu panjenengan, Pak. Saking Juwana Pati. Pak sinten? Legiman Juwana. Nika rayatipun. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Pripun Pak Rahmat? Kok Pak Rahmat? Legiman kok Pak Rahmat. Pripun? Niki, Pak. Nggih. Kula istilah namung sponsor, Pak. Oh. Pripun ibuke? Pengen derek sinau. Ngertos kula saking YouTube. Oh, saking ngaji rasa napa. Tapi YouTube kula. Los, Pak. Nggih. Enjing dalu, Pak. Nggih. Tapi kok rada antik nggih. Antik pripun, Pak? Nggih. Sing maksude antike niku kok sing badhe nderek sinau ibuke. Panjane kuwi, Pak. Oh, badhe menyusul ngono. Sampun nglampahi praktek napa dereng teng griya? 3 level. Mantep. Ibu sinten? Ibu Suyati. Lek sampun rampung 3 level berarti langkah selanjutnya asma sejatine dilenggahaken. Mangke sak sampune asma sejatine dipun lenggahaken, lah kantun monggo kersa panjenengan. Napa badhe nglanjut teng Gembleng, napa badhe leren rumiyin. Badhe lanjut Gembleng. Beh. Tapi Gembleng niku abot lho Bu Suyati nggih. Abot nek jenengan derek Gembleng, selama Gembleng jenengan mboten saged ngendika macem-macem. Sagete ngendika namun babakan panca gaib, babakan panca laku. Sak liyane panca gaib, sak liyane panca laku, jenengan kedah meneng. Niku abot Bu Suyati nggih. Ji, kepindhone jenengan ngombe kudu disampurnake, jenengan mam kudu disampurnake, jenengan adus kudu disampurnake, turune jenengan kudu disampurnake, engko tangi turune kudu disampurnake. Ah niku abot niku. Pun belajar. Nggih. Lek jenengan sampun tekad kula kancani Bu Suyati nggih, kula kancani. Masih mau mulai? Oh nggih sampun. Ini pas barangnya enten rencangnya. Nah,
nek kangge sementara teng Wingking riyin. Mangke calone kan pindah teng mriki. Kanggo wong wedok-wedok. Nggih ning ngarep. Mesakne ning mburi mbok menawa nek sing wedinan. Wonten ingkang gadah pitakon monggo. Mbok menawa ana sing duwe pitakon-pitakon sekintene kira-kira apa yang kurang klip, apa yang belum dipahami atau kurang dipahami, coba ditanyakan. Mas Edi, tak emper-emper tiap kali kadangan saya mirip penjual jamu ngoceh sendiri. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Gak sing takon tenan iki. Celaret kuning piye? Terbesit enggak? Terbesit enggak di pemikiran panjenengan? Beh, lah kok cuma ngentok. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab bagi setiap putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau yang sudah selesai gembleng. Selama tanggung jawab itu belum dilakukan, walaupun hanya satu titik, pasti ada keenyahan. Nah, paham nggak keenyahan? Kalau bahasa sederhananya itu, kalau tanggung jawab itu belum dilakukan, itu pasti ada keenyahan. Entah itu di pemikiran atau di batin. Ketika menghadapi sesuatu atau ketika mengalami sesuatu. Ada kerancuan ketika mengucapkan terima kasih kepada Rama. Ada pembelokan ketika melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Selama tanggung jawab ini belum dilakukan. Dan di titik inilah yang paling sulit. Paling sulit. Bisa melakukan tanggung jawab itu, itulah Rama Putra. Jadi
Yang bisa melakukan tanggung jawab ini hanya Rama Putra, bukan putra Rama. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu tak lain dan tak bukan. Putra dimijilake dening Rama. Mula putra kudu bisa mijilake Rama. Engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku. Ini terberat tanggung jawab, satu-satunya tanggung jawab bagi seorang putra kekudangannya Rama yang sudah selesai gembleng atau manekung, alias sedang laku suci menuju abadi. Sedangkan untuk bisa mijilake Rama, seorang putra kekudangannya Rama harus benar-benar sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya. Harus benar-benar sebagai wulangreh sejati kata-katanya, harus benar-benar berbudi bawa laksana wujudnya. Jika tidak akan pernah mungkin bisa mijilake Rama, karena Rama adalah Maha Suci. Hanya orang-orang suci yang bisa mijilake Maha Suci. Hanya orang-orang suci yang bisa mijilake suci. Nah, ini beratnya di sini. Jadi, selama tiga singgasana Rama belum suci, selama diri kita belum suci, selama laku kita belum suci, maka selama itu tidak akan pernah bisa mijilake Rama. Dikarenakan belum bisa mijilake Rama, berarti belum melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang putra kekudangane Rama. Dikarenakan belum bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai putra kekudangannya Rama, maka selama itu dia akan mengalami kerancuan-kerancuan. Tentang ini sebenarnya adalah kembali kepada desain awal. Sebenarnya kembali kepada desain awal. Namun dikarenakan sudah terlalu sangat lama desain ini berubah dengan beraneka macam modenya, maka untuk bisa kembali kepada desain lama, ini bukan suatu hal yang gampang. Jadi kalau harus dikaji ulang, menyaksikan sejatine urip atau sampai di dimensi tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu belumlah cukup. Kenapa saya katakan belumlah cukup? Karena sejatine urip atau dimensi tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu adalah alam penciptaan. Asal-usul semua hal, asal-usul segala hal, asal-usul seluruh hal. Jadi untuk apa kita sampai di dimensi itu kalau kita tidak bisa menciptakan? Itulah yang dimaksud mijilake Rama, menciptakan Rama.
Jadi jangan pernah beranggap Tuhan tidak berwujud. Jangan pernah berpikir alam semesta seisinya itu tidak memiliki wujud, tidak berwujud. Sungguh Tuhan itu berwujud. Alam semesta seisinya itu memiliki wujud. Artinya apapun bisa saling bertatap muka. Apapun bisa saling bertatap wajah. Apapun bisa saling bercengkrama. Atau saling berbicara, atau saling menyapa. Namun bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau kita tidak menciptakan Tuhan? Kalau kita tidak mijilake Romo. Untuk bisa ke situ, untuk bisa seperti itu, kita harus bisa mijilake Romo. Nah, kalau belum bisa mijilake Romo, apa yang akan bertatap wajah dengan kita? Lawang dia ada di dalam. Untuk bisa melihat wajah kita di dalam cermin, tentu kita harus berhadapan dengan cermin itu, bukan? Nah, kalau cermin itu ada di dalam diri kita, ini rumit. Para kadang kita yang lain, yang belum gembleng, yang belum manekung, terjebak kepenasaran di sini. Termasuk orang-orang awam. Semuanya terjebak di tentang ini. Sedangkan para kadang yang sudah selesai manekung, selesai gembleng, tidak bisa menyaksikan perwujudannya. Hanya mengalami. Selama saya laku murni, selama saya laku spiritual hakikat hidup, ini menjadi perdebatan panjang. Dan selama itu saya belum pernah mendengar atau menemui seseorang yang memiliki kemampuan bisa mengeklirkan hal ini. Dalam bahasa saya, gaib itu tidak ada. Gaib itu bagi mereka yang belum pernah bertatap wajah. Gaib itu bagi mereka yang belum mengetahui. Gaib itu bagi mereka yang belum memahami. Gaib itu bagi mereka yang belum mengerti. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah bertatap wajah, mana ada gaib? Saya katakan politik jika Tuhan dikatakan gaib. Masih ingat penyampaian saya tempo malam tentang serat aji,
Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu itu adalah puncak-puncaknya puncak. Satu-satunya wahyu yang bisa mengawin wahyu pancagaib. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah satu-satunya wahyu yang bisa menikahi wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib alatnya, sedangkan serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah cara kerjanya. Sesungguhnya tidak terlampau sulit untuk menempuhnya. Lawang cukup dirinya atau wujudnya yang berasal dari cinta kasih sayang Tuhan dijadikan sebagai kitab suci sejati ada makna. Bagi siapapun. Jiwanya yang berasal dari suci dijadikan sebagai wulangreh sejati. Sedangkan tingkah lakunya dijadikan sebagai berbudi bawa laksono. Apa kira-kira itu sulit untuk kita lakukan? Ketiga-tiganya tidak pakai puasa. Ketiga-tiganya tidak pakai tirakat. Ketiga-tiganya tidak pakai ube rampe, tidak pakai sesaji. Tiga-tiganya juga nggak pakai pati geni atau melek. Ketiga-tiganya juga nggak pakai uang. Dan tidak harus pergi jauh meninggalkan keluarga. Letak beratnya di mana? Letak sulitnya di mana? Saya rasa itu terlampau mudah. Selalu berkelakuan baik, selalu melakukan kebaikan-kebaikan agar menjadi inspirasi bagi makhluk lain, agar menjadi motivasi bagi makhluk lain, layaknya sebuah kitab suci ada makna. Apakah itu sulit? Berbicara yang berisi, berbicara yang berbobot, berbicara kebaikan, tidak asal nyeplos, karena mulut kita adalah harimau kita. Apakah itu sulit? Bertingkah laku santun, bertingkah laku sopan, anggah ungguh. Apakah itu sulit? Apakah semua itu ada pajaknya? Karena sebab itu saya katakan terlampau mudah sesungguhnya. Hanya saja kita belum mau melakukannya. Itu sangat mudah sekali. Dan saya yakin siapapun yang melakukannya pasti akan menjadi idolanya masyarakat. Pasti akan menjadi pujaannya masyarakat.
Saya jamin tuh, apalagi di zaman sekarang, rindu orang-orang baik. Ada banyak di luar sana yang merindukan orang-orang baik. Ada banyak di luar sana yang merindukan orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, wah, saya jamin pasti disambut. Dulu-dulu saya terlampau sering memberikan informasi bahwa wujud seorang putra kekudangannya Romo disabda menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-kata seorang putra kekudangannya Romo telah disabda menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup. Sedangkan tingkah laku seorang putra kekudangannya Romo sudah disabda menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Kalau kita tidak mau mempraktekkan 3 sabda ini yang disabdakan oleh Romo, kalau kita tidak mau melakukan apa yang disabdakan oleh Romo kepada kita, ya maka selama itu kita tidak akan pernah bisa mijilake Romo. Karena apa? Karena Romo adalah maha suci. Bagaimana mungkin maha suci akan dimijilkan oleh orang yang tidak suci? Sesungguhnya suci pun sederhana kok. Tidak serumit yang kita pikirkan. Bahkan suci itu pun amat sangat sederhana. Tidak serumit yang kita pikirkan. Namun dikarenakan kita belum mau melakukannya, ya bukan cuma rumit, bukan cuma sulit. Malah keporo mustahil kan. Sudah ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kadang yang selesai gembleng, selesai manekung. Tapi saya selama itu belum menyaksikan ada kadang saya yang berhasil mijilake Romo. Artinya mereka belum mempraktekkan. Kekudangannya Romo itu belum dipraktekkan. Buktinya apa? Lah buktinya belum bisa mijilake Romo. Buktinya belum bisa mijilake Romo. Betapapun kuatnya kita patrap samadhi, kalau belum bisa mijilake Romo, udah jelas 3 singgasananya belum suci. Masih 2 hal lagi yang belum saya berikan. Masih ada 2 hal lagi yang belum saya berikan, yaitu cara untuk bertatap wajah dengan Romo dan cara untuk menciptakan apapun yang dikehendaki. Namun 2 cara ini tidak akan pernah saya berikan selama 3 singgasana itu belum suci. Kalau saya berikan justru akan mencelakai panjenengan sendiri. Sejak awal manekung dibuka hingga pada akhirnya berubah menjadi gembleng, itu saya rindu. Saya rindu pada putra kekudangannya Romo yang 3 singgasana Romonya telah suci. Dimanapun dia berada akan saya datangi. Untuk saya beritahu caranya bertatap wajah dengan Romo. Untuk saya beritahu caranya bercumbu, berkasih mesra dengan Romo, agar dapat menciptakan apapun yang dikehendaki.
Tentang ini saya beri trik. Tentang hal ini panjenengan semua saya beri trik. Apa triknya? Triknya kenali keinginan dan kehendak panjenengan. Setiap kali panjenengan muncul keinginan, muncul kehendak, kenali dengan baik keinginan panjenengan dan kehendak panjenengan. Ada dua keinginan dan ada dua kehendak. Pertama, keinginan untuk ingin. Yang kedua, ingin untuk tidak ingin. Yang ketiga, kehendak untuk tidak kehendak untuk tidak berkehendak. Berkehendak untuk berkehendak. Yang keempatnya, panjenengan mampu mengenali dua hal dengan masing-masing. Dua hal tadi, saya jamin 3 singgasana panjenengan akan suci. Trik ini bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Keinginan ada dua hal, kehendak juga ada dua hal. Keinginan yang berasal dari 4 anasir dan keinginan yang berasal dari hidup. Kehendak yang berasal dari 4 anasir dan kehendak yang berasal dari hidup. 4 jenis, 2 jenis keinginan dan 2 jenis kehendak ini panjenengan harus hafal, harus tahu. Empat hal yang baru saja saya sampaikan tadi, ini hampir setiap saat panjenengan mengalami. Hampir setiap saat panjenengan mengalami. Namun saya tahu panjenengan tidak menyadari. Walaupun panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran. Tentang trik mengenali keinginan dan kehendak, sebenarnya sudah agak lama saya menguraikan itu, menyampaikan itu. Ayo, raihlah 2 hal yang saya miliki sebelum gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi. Agar panjenengan
ketika gonjang-ganjing alam semesta itu terjadi, panjenengan bisa melakukan sesuatu, bukan hanya sebagai penonton. Karena panjenengan punya keluarga, punya tetangga yang sudah pasti panjenengan ulas asih kepada mereka. Jika gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi, kalau panjenengan tidak bisa melakukan apa-apa, apa enggak nangis batin tuh menyaksikan orang-orang yang dikasihi hancur. Namun bagaimana panjenengan bisa menyelamatkan orang-orang yang panjenengan kasihi? Kalau panjenengan tidak bisa mijilake Romo. Karena yang bisa menyelamatkan adalah Romo. Melalui tangan kita. Melalui tubuh kita.